آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu-ibu syarah Hisnul Muslimnya. Kemarin kita sudah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan zikir. Kemudian beliau penulis buku berkata, Zakarul Allamah Ibnul Qayyim fi kitabihi Madarijus Salikin. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, anna dzikra warada fil Qur'anil Karim ala asyrati awjah wa dallala ala dzalik, bahwa zikir dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 cara atau 10 sisi. Apa saja 10 itu Ibu-ibu? Al-awwal, yang pertama, al-amru bi mutlaqan wa muqayyadan. Itu bersifat perintah. Baik perintah yang terikat maupun tidak terikat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di ayat yang pertama Allah menyuruh kita berzikir dengan zikir yang banyak, kapan saja, di mana saja. Lalu Allah menyebutkan yang di ayat yang kedua untuk banyak bertasbih di waktu pagi dan petang. Berarti di sana ada zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan waktu ataupun tempat. Ada lagi zikir yang sifatnya terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Atsani, bentuk yang kedua, an-nahyu an dhiddihi minal ghaflah wan nisyan. Larangan dari ghaflah, lalai dari berzikir, wan nisyan, dan lupa dari berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maksudnya lalai dari zikir kepada Allah. Ya, hanya sebatas mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Karena ibu-ibu sekalian, hal-hal yang menjadikan kita lalai dari berzikir itu banyak, ya. Di antaranya yaitu ada sesuatu yang lebih asyik di hati kita daripada zikir. Kalau misalnya ibu-ibu lebih asyik ya mikirin makanan, masakan, pasti lalai hati kita dari zikir. Kalau kita di hati kita lebih asyik ya main game, pasti akan lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita untuk termasuk orang-orang yang ghafil. Apa itu orang yang lalai? Asalis, bentuk yang ketiga, ta'liqul falah bi kathratihi wastidamatihi. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah dan terus-menerus berzikir kepada Allah. Allah berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menjadi orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu ibu-ibu di antaranya dengan banyak berzikir kepada Allah. Berarti kebalikannya, kerugian itu bagi orang yang jarang zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi', bentuk yang keempat, as-sana'u ala ahlihi wal jazaa' ala dzalik. Pujian terhadap orang-orang yang banyak berzikir dan berbalasan yang besar ya bagi orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35.
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Ini Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, balasan yang luar biasa yang Allah sediakan buat laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu? Dua perkara. Yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang besar. Masya Allah. Ya. Al-khamis, bentuk yang kelima. Al-ikhbar an khusrani man laha anhu bi ghairih. Allah mengabarkan bahwa orang yang lebih sibuk mengingat selain Allah itu merugi. Ya. Orang yang lalai dari zikir dan lebih asyik berzikir mengingat selain Allah itu merugi. Allah berfirman jadi dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Tulebut, ya. Siapapun yang punya harta, jangan sampai hartanya itu melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Anak-anak kita pun jangan sampai melalaikan kita dari berzikir kepada Allah. Kesibukan kita mencari harta, mencari dunia, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan bahwa siapa yang dilalaikan oleh hartanya, oleh dunianya, oleh kesibukan dunianya dari berzikir kepada Allah, maka mereka orang-orang yang merugi kata Allah. Na'udzubillah. Ya. As-sadis yang keenam. Anna Allah ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim. Bahwa Allah akan mengingat orang yang mengingat dirinya. Nah, ini merupakan balasan yang luar biasa. Siapapun yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku. Ya. Lihat ibu, Allah mengatakan ingatlah kamu kepadaku. Balasannya apa? Aku akan ingat kamu. Kalau Allah mengingat hambanya, pasti Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik, inayah, pertolongan. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian. As-sabi yang ketujuh, al-ikhbar anna dzikrallahi akbar min kulli syai'. Ya, pengabaran bahwa berzikir kepada Allah itu lebih besar dari segala sesuatu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar kata Allah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bayangkan ibu, ternyata zikir kepada Allah itu kata Allah yang paling besar. Maksudnya yang paling besar dari apa? Dari segala-galanya. Ya, berzikir kepada Allah lebih besar daripada mengingat segala sesuatu. Berzikir kepada Allah lebih besar daripada banyak amal-amal. Bahkan sholat sendiri ibu isinya zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Atsamin, yang kedelapan, annahu ja'alahu khatimatal a'mali salihah kama kana miftahuha. Qala Allah Ta'ala fi sya'nis siyam walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menjadikan takbir itu, Bu, penutup amalan-amalan soleh. Ya, menjadikan zikir itu, Bu, penutup amalan-amalan soleh. Contoh misalnya apa? Ketika Allah menyebutkan bulan Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan, Bu, berpuasa. Apa kata Allah? Walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa Ramadan. Lalu Allah berfirman apa? Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Demikian pula Allah memulai zikir di sebelum amalan soleh yang besar. Contoh misalnya ibu-ibu, ya, yang akan kita laksanakan insyaallah Idul Adha sebentar lagi. Ya. Demikian pula ibadah kurban, ibadah haji, ibadah umroh, itu Masya Allah dimulai dengan apa? Zikir. Orang yang haji zikir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita yang tidak haji, yang ada di Indonesia ataupun yang lainnya, diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Dimulai dari Zulhijjah sampai tanggal 13, kita disuruh banyak takbir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, luar biasa sekali. Ya. Demikian pula kita selesai sholat disuruh oleh Allah zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dalam surat An-Nisa 103. Apabila kalian telah selesai sholat, berzikirlah kepada Allah, baik berdiri, baik duduk maupun berbaring, kata Allah. Setelah selesai haji, disuruh kita juga banyak berzikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dari itu. Ya. Allah menyuruh orang yang selesai haji disuruh banyak zikir. Berarti itu menunjukkan, Bu, tanda orang yang hajinya mabrur itu setelah haji zikirnya jadi luar biasa, Bu. Banyak zikir kepada Allah. Ya. At-tasi, yang kesembilan, al-ikhbar an ahlihi annahum ahlul intifa' bi ayati. Allah mengabarkan bahwa orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Orang yang suka berzikir kepada Allah, merekalah orang yang akan bisa menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang bagaimana ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, Bu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Orang-orang yang memiliki pikiran. Lalu Allah menyebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah
saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Tuh lihat Bu. Ya. Kalau orang banyak zikir sama Allah ketika melihat laut, dia mikirnya langsung melihat, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa sekali. Bagaimana Allah jadikan laut itu asin, bagaimana Allah jadikan laut itu berombak. Dan Allah simpan di dalam laut kekayaan yang luar biasa, ikan-ikan yang berwarna-warni, tumbuhan dan yang lainnya. Ya, dari situ dia langsung bertambah keimanannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah. Ketika dia melihat gunung, dia melihat betapa Allah maha kuat, maha besar. Bagaimana Allah menjadikan gunung yang tinggi, yang kuat dan kokoh itu. Ya. Ketika ia melihat binatang-binatang yang kecil, ia melihat Masya Allah ciptaan Allah yang luar biasa ini. Senantiasa kenapa Ibu? Saat dia melihat makhluk-makhluk Allah, dia langsung ingatnya sama Allah. Karena dia memang orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak suka berzikir kepada Allah, Bu. Ngelihat laut cuman ngelihat, wah indah ya. Ngelihat gunung cuma sebatas ngelihat, gunung, udah ngelihat sana, ngelihat sini. Gak ingat sama Allah. Sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran Allah di bumi ini, Ibu sekalian, di alam semesta ini. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir kepada Allah. Al-ashir yang ke-10. Anna dzikrallah wa qarinul a'malis salihah wa ruhuha. Famata adimatu kanat kal jasad bila ruh. Bahwa zikir kepada Allah adalah roh amalan saleh. Rohnya amalan saleh itu apa? Zikir. Apabila amalan saleh itu hilang atau kosong dari zikir kepada Allah, itu bagaikan tubuh tanpa roh, mati, Bu. Orang sholat, Bu, tapi dalam sholatnya mikirnya kemana? Ke pasar, mikirnya kemana? Mikirin dunia, mikirin makanan, mikirin orang, mikirin kesibukan-kesibukan dunia. Itu nilainya di mata Allah bahkan bisa jadi gak bernilai di sisi Allah. Sholatnya gak dinilai sama Allah. Ya. Tapi orang yang sholat, dalam sholatnya itu khusyuk, ia ingat Allah, ia takut kepada Allah. Maka sholat ini yang dinilai oleh Allah, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah mensifati orang munafik ketika sholat itu jarang zikirnya kepada Allah. Walaupun ia membaca Al-Fatihah, tapi pikirannya entah kemana. Walaupun ia membaca surat Al-Quran, pikirannya entah kemana. Ketika ia ruku, walaupun ia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, tapi pikirannya entah kemana. Makanya Allah mengatakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, berdiri dengan malasnya. Itu pun ria, ingin dilihat manusia. Dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ya. Maka amalan soleh apapun yang kosong dari mengingat Allah, hati kita tidak mengingat Allah di saat beramal soleh, itu menjadi amalan soleh yang tidak ada kualitasnya di mata Allah. Bahkan barangkali Allah tidak berikan pahala sama sekali. Ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu tujuannya supaya hati ingat sama Allah.
Bukan sholat tapi hatinya ingat ke makanan, ingat ke dunia dan yang lainnya. Bukan. Tapi sholat itu kata Allah, lidzikri, supaya ingat kepada Allah. Ya. Bahkan di medan jihad Ibu, ya dalam peperangan yang disyariatkan, disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, banyaklah berzikir kepada Allah. Ya, lihat bentuk-bentuk perintah Allah untuk berzikir luar biasa sekali ibu-ibu. Maka sungguh orang yang mendengar hal seperti ini hendaknya semakin memotivasi lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk fawaidul dzikr wa thamaratuhu wa manafi'uhu fid dini wad dunya wal akhirah. Apa sih faidah-faidah zikir? Apa sih manfaat-manfaat zikir untuk agama, dunia dan akhirat kita, Bu? Kata beliau, lidzikri fawaid wa thamarat wa manafi'. Zikir memiliki faidah-faidah, manfaat-manfaat dan buah yang banyak sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 73 faidah dan manfaat zikir. Dan beliau akan meringkasnya. Apa itu faidah zikir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim? Yang pertama, yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yaksiruhu. Zikir bisa mengusir setan, Bu. Ya. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah, yang hatinya selalu ingat sama Allah, setan tidak punya kesempatan buat goda dia. Ibnu Abbas mengatakan apa? Asyaitan jathim ala qalbi ibni Adam. Setan tuh selalu menongkrongi dan memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas. Kalau anak Adam ini zikir kepada Allah, dia pergi ketakutan. Ya. Wa in ghafila waswas. Tapi kalau anak Adam ini, manusia ini ghafil, lalai, maka setan bisa memberikan was-was. Makanya ibu-ibu, ya setan tuh berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya kita tidak berzikir sama Allah. Sebab kalau kita berzikir, setan tidak bisa ganggu kita. Faedah yang kedua apa? Yurdir Rahman. Zikir itu bisa mendatangkan keridhaan Allah kepada kita, Ibu. Allah ridha, Allah cinta ya kepada orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Faedah yang ketiga apa? Yuzilul ham wal gham 'alil qalb. Menghilangkan kegelisahan, kegundahan, kegalauan. Orang yang jarang zikir kepada Allah itu hatinya paling mudah kena gelisah, paling mudah gundah gulana, pasti itu. Iya. Makanya kalau ada orang yang hidupnya galau lagi. Kenapa? Karena hatinya berpaling dari zikir dan terlalu mengharapkan dunia. Galau jadinya. Tapi kalau ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedikit kegalauannya, kegelisahannya. Itu pun gelisahnya kalau untuk kebaikan. Ya. Galau. Kok kamu galau sih? Kenapa? Iya nih, galau. Tadi malam saya enggak tahajud. Masya Allah, galaunya luar biasa. Ya. Faedah yang keempat apa? Yajlibu lil qalb al-farah was-surur wal-bast. Zikir mendatangkan kegembiraan di hati, kebahagiaan, kelapangan dada. Masya Allah. Makanya Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram, hati menjadi tenang. Iya. Makanya ibu-ibu, orang yang banyak berzikir kepada Allah itu, Bu, Masya Allah, hatinya paling tenang di dunia. Kalau hatinya tenang tuh dadanya lapang.
Ya. Kalau dadanya lapang, sabarnya kuat, mempunyai jiwa pemaaf. Kenapa? Karena dari hasil banyak zikir kepada Allah. Yang kelima, yuqawwil qalba wal badan. Zikir itu menguatkan hati dan badan. Hati kita jadi kuat dengan zikir, Bu. Sebab ketika kita ingat Allah dan kita mencintai Allah, kita takut kepada Allah, kita berharap kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, itu menjadi hati yang paling kuat sekali. Ya, menghadapi berbagai macam ujian yang menerpa, sabar karena ia selalu ingat Allah. Ya, hatinya itu tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena ia tawakalnya kuat kepada Allah. Ya. Yang keenam, yunawwirul wajha wal qalb. Bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah membuat wajah dan hati itu bercahaya. Kenapa? Karena cahaya itu berasal dari apa? Dari zikir. Zikir yang menimbulkan cahaya di hati kita, berefek kepada wajah. Makanya orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya, Allah berikan kepadanya wajahnya bercahaya di dunia dan akhirat, ibu-ibu. Tapi cahaya kalau di dunia ya bukan cahaya kayak lampu gitu, Bu, ya. Tapi kita lihat wajahnya, Masya Allah, terlihat terbersit ketenangan, keteduhan, kedamaian. Iya. Faedah yang ketujuh, yajlibur rizq. Zikir kepada Allah mendatangkan rezeki, Bu, membuka pintu-pintu rezeki. Karena orang yang mengingat Allah, pasti Allah tidak akan sia-siakan ia, Bu. Karena Allah, kalau orang yang mengingat Allah, Allah akan ingat dia. Kalau Allah ingat dia, Allah tidak akan sia-siakan dia. Ya. Maka bagaimana Allah akan menyia-nyiakan hambanya orang yang banyak berzikir kepada Allah? Faedah yang ke-8, yaksud dzakir al-mahabata wal halawata wan nudrah. Orang yang berzikir itu, Ibu, memiliki kewibawaan. Ya, wajahnya terlihat manis bercahaya. Makanya orang yang banyak zikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Masya Allah. Ya, karena ia mengagungkan Allah, Allah jadikan ia agung di mata makhluk-makhluknya. Karena ia mengagungkan Allah dengan zikir kepada Allah, maka Allah jadikan ia memiliki kewibawaan di hadapan makhluk-makhluknya. Ya, karena apa? Karena zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, yurithu mahabbatallahi lil 'abdi allati hiya ruhul Islam. Bahwa zikir kepada Allah menimbulkan cinta Allah kepada si hamba. Ibu-ibu, kata Ibnu Qayyim, tidak penting bagaimana kita mencintai Allah. Yang paling penting bagaimana Allah mencintai kita. Yang paling penting bagaimana Allah mencintai kita. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah cinta kepada kita, alhamdulillah. Iya. Karena kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, Allah akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, Allah akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya, akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Maksudnya Allah akan memberikan taufik dalam penglihatannya, pendengarannya, gerakan tangan dan kakinya, itu diberikan taufik. Kenapa? Karena ia banyak zikir kepada Allah, dan Allah sudah mencintai si hamba karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang banyak zikir, Bu, matanya untuk melihat yang haram malas. Orang yang banyak zikir, Bu, lidahnya mau gibah enggak mau, malas. Orang yang banyak zikir, Bu, untuk mendengarkan nyanyian sama musik enggak mau, enggak selera, tahu itu haram. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mencintai dia, maka Allah jaga dia. Itu yang kita harapkan.
Nah ini ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-10 dari faedah zikir. Yajlibu muraqabatal abdi li rabbih hatta yudkhilahu fi babil ihsan. Bahwa zikir itu mendatangkan muraqabah. Apa? Yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ketika si hamba ingat sama Allah, dia ingat Allah melihat dirinya, Allah mengawasi gerak-geriknya. Apa yang ada di hatinya Allah mengetahui. Maka di saat itu ibu, walaupun dia sedang sendirian, dia tidak berani memaksiati Allah. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan zikir kepada Allah. Iya. Karena ia di saat itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-11 ibu-ibu sekalian. Adzikru yurithul inabah. Bahwa zikir itu menimbulkan inabah. Apa itu inabah? Arruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Fayabqallahu mafza'ahu wa malja'ah, sehingga Allah yang menjadi tempat kembali dia. Ya, makanya orang yang banyak berzikir itu Bu, ketika jatuh kepada maksiat langsung taubat, istighfar, segera menyesal, kembali kepada Allah. Orang yang banyak zikir itu Bu, hatinya lepas dari zikir rasa nggak enak, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Makanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi mengatakan, hati mukmin yang suka berzikir di saat ia lepas dari zikir seperti ikan yang lepas dari air. Bagaimana ya kalau ibu lihat ikan lepas dari air tuh gimana Bu? Kelepek-kelepek. Demikian pula hati mukmin yang suka berzikir kepada Allah Bu, kalau lepas dari zikir nggak enak. Iya. Masya Allah. Makanya ia segera kembali kepada Allah. Yang ke-12, yurithu qurbadz dzakir min rabbih. Bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah menjadikan dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah pun ingat kepada dia. Semakin ia banyak berzikir kepada Allah, Allah semakin ingat kepada dia, semakin ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba sudah dekat dengan Allah, Allah bukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan buat dia, Masya Allah. Yang ke-13, yaftahullahu bihi lidzakir baban aziman min abwabil ma'rifah. Orang yang banyak zikir kepada Allah, Allah bukakan pintu yang besar dari pintu pengetahuan. Ya. Maka orang yang banyak berzikir itu Bu, hatinya itu diberikan oleh Allah cahaya sehingga ia mudah memahami ilmu-ilmu Allah. Berbeda dengan orang yang hatinya penuh maksiat, sulit ia memahami ilmu-ilmu Allah itu. Tapi orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah bukakan pintu-pintu ilmu, sehingga Allah mudahkan untuk memahaminya, mencernanya, dan apalagi mengamalkannya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang ke-14, yurithul haibah li rabbih wa ijlalihi li syiddati istilaihi ala qalbi wa hudurihi ma Allah. Orang yang banyak berzikir menimbulkan rasa takut yang luar biasa kepada Allah, dan dia akan mengagungkan Allah seagung-agungnya. Dia akan membesarkan Allah sebesar-besarnya. Maka orang yang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dia akan mengagungkan perintah dan larangannya Bu. Makanya orang yang menganggap remeh perintah Allah Bu, melihat orang sholat dia remehkan. Orang yang menganggap remeh larangan Allah Bu, itu akibat daripada hatinya tidak mengagungkan Allah. Hatinya tidak membesarkan Allah. Kalaulah ia mengagungkan Allah, ia pasti mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Kalaulah ia membesarkan Allah, ia akan anggap besar. Ya, agama Allah ini Bu,
perintah-perintahnya dan larangannya, Bu. Iya. Faedah yang ke-15. Yurithu dzikrallahi ta'ala lidzakir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah menjadikan Allah akan ingat dia selalu. Kalau tidak ada keutamaan kecuali ini saja, ini sudah cukup banget, Bu. Bayangkan, orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah pun akan banyak ingat kepada dia. Sementara orang yang jarang ingat kepada Allah, bagaimana Allah akan ingat kepada dia? Ya. Yang ke-16, yajlibu hayatal qalb wa huwa mithlul ma'i lis-samak. Zikir mendatangkan kehidupan hati. Dan tentunya ibu-ibu, kehidupan hati itu lebih agung daripada kehidupan badan. Badan yang kuat, tegap, hebat, tapi kosong dari iman dan zikir, itu kayak orang munafik, Bu. Allah menyebutkan orang munafik itu begitu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat orang munafik, badan mereka membuat kamu kagum. Badannya seterek, besar, kuat, luar biasa, tapi hatinya kosong dari iman, kosong dari zikir kepada Allah. Maka orang munafik itu hatinya paling lemah. Iya. Kenapa? Karena hatinya mati. Kalau hati yang mati ini, Bu, itu yang menyebabkan seseorang tuh banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Beda dengan orang yang hatinya hidup. Walaupun badannya lemah tapi hatinya hidup. Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan dalam hidupnya, hatinya hidup. Ya, sehingga Allah berikan kekuatan untuk berbuat amal saleh, ketaatan, berbuat baik dan yang lainnya. Diberikan kekuatan dalam kesabaran, dalam syukur dan yang lainnya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Iya. Faedah yang ke-17. Az-zikru qutul qalbi war ruh. Bahwa zikir itu makanan hati dan roh kita. Kalau makanan badan apa? Nasi, tempe, bacang, ya, bala-bala. Kalau makanan hati kita apa? Zikir. Makanya zikir itu makanan hati dan roh kita. Kalau kita ini jangan hanya sebatas memberikan makanan badan kita. Yang paling penting itu memberikan makanan kepada roh kita. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir kepada Allah. Ya. Dan yang paling agung dari zikir itu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18 faidah apa? Faidah zikir. Yurithu jala'al qalbi min sada'ihi. Wa sada'ul qalbi wal ghaflah wal dhanb. Yaitu membersihkan hati dari karat-karat yang ada di hati. Apa karatnya hati, Bu? Karatnya hati itu dosa dan lalai. Maka banyak orang yang berzikir kepada Allah, maka ia pun bisa meninggalkan dosa-dosa. Banyak orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah berikan kekuatan kepada dia untuk meninggalkan apa? Ya, berbagai macam larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah berikan kepada dia kekuatan untuk menjalankan syariat Allah dan perintah-perintahnya. Ya, karena hatinya sudah bening. Makanya ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah mengadu tentang apa? Tentang syariat Islam ini sudah sangat banyak sekali. Dia berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah sangat banyak sekali. Famurni bi amrin atasyabathu bih. Tolonglah berikan aku satu perintah yang aku bisa pegang kuat-kuat, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Senantiasalah lidahmu basah dengan zikir kepada Allah.
Kenapa? Karena orang yang banyak berzikir, lisannya basah dengan zikir, Allah beningkan hatinya. Dan kebeningan hati itulah Bu, sumber kekuatan untuk menjalankan syariat-syariat Allah Jalla wa'ala yang banyak itu. Ya. Faedah yang ke-19. Yahuttul khataya wa yudhibuha. Bahwa zikir itu bisa menggugurkan dosa. Masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sudah kita sebutkan tadi. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan. Subhanallah. Ampunan, bayangkan. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang mengucapkan subhanallah, Allah tuliskan untuk dia 20 derajat. Allah gugurkan darinya 20 kesalahan. Bayangkan. Demikian pula ia mengucapkan takbir, tahlil, tahmid. Allah tuliskan seperti itu. Semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin Allah gugurkan dosa-dosa dia. Masya Allah. Yang ke-20, yuzilul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih. Fal ghaflatu wahsyah tazulu bidzikr. Banyak zikir kepada Allah menghilangkan kesenjangan antara hamba dan Allah. Ada seorang hamba yang jauh dari Allah, hatinya itu terasa senjang dengan Allah, Bu. Terasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia banyak lalainya. Lebih banyak disibukkan dengan media sosial. Ya. Akhirnya hatinya jauh dari Allah, Bu. Maka untuk menghilangkan itu semua banyak zikir kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Sehingga dengan kita banyak mengingat Allah Jalla wa'ala, hilanglah itu kesenjangan di hati kita ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-21, az-zikru yudhkar bihi sahibuhu haulal arash. Zikir itu, Bu, akan menyebabkan orang yang mengucapkan zikir akan disebut di sekitar arash. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi SAW bersabda apa? Inna tahlil wa tasbih wa takbir wa tahmid. Sesungguhnya tahlil, takbir, tasbih, tahmid, dia akan bersuara di sekitar arash seperti suara lebah, menyebutkan yang mengucapkannya di sisi Allah. Bayangkan, Ibu. Ya. Jadi zikir yang kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ternyata apa? Dia berdengung di sisi arash. Ya. Menyebutkan orang-orang yang menyebutkannya itu. Luar biasa tidak, Bu? Ya, keutamaan zikir ini luar biasa sekali, Ibu-ibu sekalian. Faedah yang ke-22. Idza ta'arrafa al-'abdu ila Allah bi dzikrihi fir rakha, 'arafahu Allah fi syiddah. Siapa yang mengenal Allah dan selalu ingat kepada Allah di saat ia senang hidupnya, Allah akan ingat ia, Allah akan kenal kepadanya di saat ia susah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ta'arraf ila Allah fir rakha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu sedang senang. Niscaya Allah akan kenali kamu di saat kamu sedang susah. Alhamdulillah nih, sekarang kita lagi diberikan oleh Allah kesenangan, Bu. Allah berikan banyak kenikmatan. Maka siapapun yang di saat senangnya ia selalu lisannya berzikir kepada Allah. Ketika senangnya ia banyak sholat, ia banyak beramal saleh, ia banyak mengingat Allah. Nanti ketika kesusahan itu ya menghampirinya, Allah pun akan ingat kepada dia. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya, Bu. Ya. Faedah yang ke-23.
Yunajji min adzabillah. Fama amila adamiyun amalan anja min adzabillah min dzikrillah azza wa jalla. Bahwa zikir menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang diamalkan oleh manusia, Bu, yang paling menyelamatkan dari adab Allah dari zikir kepada Allah. Kalau kita ingin selamat dari adab Allah di dunia dan di akhirat, banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka banyak istighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah. Sedangkan istighfar termasuk zikir kepada Allah, ibu-ibu. Ya. Faedah yang ke-24, bisababi tanzilis sakinah, yusabbibu tanzilas sakinah wa ghasyana rahmah wa hufufal malaikati bidzakir. Bahwa zikir menyebabkan turunnya sakinah, ketenangan, menyebabkan dilingkupi oleh rahmat Allah Jalla wa'ala, dan malaikat akan mengitarinya, akan mengelilinginya, Bu. Ya, malaikat itu akan tahufu, mengelilinginya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi azza wa jalla. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka apa? Membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dilingkupi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah. Dan malaikat pun akan mengelilinginya, Masya Allah. Melingkupinya itu malaikat. Ya wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan sebutkan nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, Bu. Luar biasa sekali, ibu-ibu sekalian. Ya. Faedah yang ke-25. Yushkilul lisan 'alal ghibah wan namimah wal kadhib wal fuhsh wal batil. Orang yang banyak zikir kepada Allah, lisannya akan dipalingkan dari ghibah, namimah, dusta, berkata kotor, berkata buruk, kebatilan. Makanya kalau ada ibu-ibu masih suka ghibah karena jarang zikir. Kalau ibu-ibu masih senang gibahin orang karena jauh dari zikir kepada Allah. Kalaulah ia dekat dengan zikir kepada Allah, kalaulah lisannya selalu banyak berzikir kepada Allah, pasti Allah akan palingkan lisannya dari ghibah, ibu. Pasti Allah akan palingkan lisannya dari menyakiti hati manusia. Makanya kita lihat di Facebook dan yang lainnya, terkadang kita dapati komentar-komentar yang menyakitin hati, ibu. Itu sebetulnya akibat dia berpaling dari zikir kepada Allah. Lisannya kurang bahkan jarang berzikir kepada Allah. Orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah, insya Allah, Bu, lisannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang ke-26, majalisul dzikr majalisul malaikah wa majalisul lagwi wal ghaflah majalisus syayatin. Majlis-majlis yang dipenuhi dengan zikir kepada Allah itu majlis-majlis yang dihadiri malaikat. Sedangkan majlis-majlis yang di situ banyak lalai, bersenda gurau, itu adalah majlis-majlis yang dihadiri oleh setan, ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya ngeri, Bu. Kalau kita punya majelis ngobrol, isinya kelalaian, nggak pernah zikir sama Allah, isinya cuma bercanda, pekakak, pekikit, sana sini, nggak ada zikir kepada Allah. Itu jadi majelis-majelis yang dihadiri setan. Ya. Faedah yang ke-27, yus'idu dzakir bi dzikrih wa yus'idu bihi jalisah. Membuat orang yang berzikir itu hatinya bahagia dan membahagiakan orang yang ada dekat dengannya.
Orang yang duduk di majelisnya pun jadi bahagia. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, orang yang banyak berzikir kepada Allah di majelisnya, hatinya senang dan tenang, bahagia. Orang yang duduk dengannya pun juga ikut merasakan kenikmatan dari zikir tersebut. Sehingga orang yang duduk dengannya jauh dari ghibah, dari namimah, mendapatkan faidah-faidah, kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk hidupnya. Kenapa? Karena ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Ibu sekalian ya. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan faidah-faidah zikir selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Dan kita buka tanya jawab. Silakan. Bagaimana untuk menjaga zikir? Karena saya merasa telah futur Ustadz. Bahkan untuk zikir pagi petang sering saya tinggalkan. Tolong doakan saya. Saya doakan mudah-mudahan Allah menjaga kamu. Kalau kita futur, jangan kita ridho kita futur. Dan jangan dibiarkan kita terus futur. Kita harus berusaha melawan dan melawan. Maka kalau kita sedang futur, zikir pagi dan petang saja ditinggalkan, setannya tambah kuat. Sebab kalau kita sudah banyak meninggalkan zikir, yang ada apa? Setan akan menemani kita. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Tuh lihat Bu. Maka jangan futur itu dipelihara terus. Gimana caranya dilawan? Lawan. Harus ada mujahadah, berjihad melawan diri sendiri. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, dasar jihad adalah jihad melawan diri sendiri. Kalau kita lemah melawan diri sendiri saja lemah, bagaimana kita akan berjihad melawan musuh kita berupa setan dan yang lainnya? Maka kita berusaha mujahadatun nafs. Ya, jangan biarkan. Kita cari sebabnya kenapa kita futur. Kalau ternyata futur gara-gara teman, tinggalkan teman yang membuat kita futur, itu enggak masalah. Kalau futur gara-gara sering main medsos, media sosial, tinggalkan. Jangan kita kemudian terus dilalaikan oleh hal-hal yang membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Jangan ridho, harus dilawan, Bu. Ya, harus ada usaha, karena memang kalau untuk mencari kesenangan dunia saja kita harus usaha, apalagi untuk mencari kesenangan akhirat, ya. Suami punya hutang kepada saya. Saat ini suami belum ada, tapi saya memerlukan untuk berkorban. Bolehkah suami pinjam uang di tempat dia kerja untuk membayar hutangnya, Ustadz? Bu, kenapa sih ibu enggak memberi aja ke suami? Dan ibu bilang, nih, buat kurban dan niatkan untuk kamu dan kita semua. Karena Rasulullah SAW yang berkorban dan beliau meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya. Kenapa ibu tidak berusaha untuk supaya suami yang berkorban dan pahalanya kena semua? Ya. Bukankah itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul SAW? Nah itu Bu. Ya, tapi kalau ibu maunya pokoknya bayar utang saya. Ya ibu terserah ibu, itu duit ibu. Ya. Apakah bersedih adalah tanda iman kita lemah, Ustadz? Ana sering bersedih dan menangis ketika diuji atau Allah timpa musibah. Ya kalau kita ditimpa musibah lalu kita sedih, itu lumrah. Cuma masalahnya jangan kesedihan itu dipelihara, karena kesedihan itu tidak akan menimbulkan solusi apa-apa. Kalau kita ditimpa musibah,
Dengan bersedih apakah musibah akan hilang? Tidak. Kalau kita ditimpa ujian oleh Allah, apakah dengan bersedih ujian akan hilang? Tidak. Yang mampu menghilangkan ujian itu Allah Jalla wa'ala. Hati tetap bersedih, tapi jangan lupa hati tetap tawakal kepada Allah. Tetap serahkan semuanya kepada Allah. Hati tetap bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan musibah tersebut. Ya. Bila berzikir sambil berjamaah setiap malam Kamis dan pakai speaker, gimana tuh Ustadz? Zikir ala seperti ini Bu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabat nggak pernah, bahkan ada 3 sahabat yang mengingkari zikir bareng-bareng rame-rame kayak gitu. Yaitu siapa? Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari 3 sahabat ini. Sehingga ini seakan menjadi ijma para sahabat bahwa zikir model seperti itu tidak disyariatkan. Ya, apalagi dengan speaker mengganggu orang. Di sana ada orang yang sedang baca Quran keganggu gara-gara itu. Di sana ada orang yang sedang beribadah kepada Allah keganggu gara orang-orang itu. Rasulullah aja ketika melihat sahabatnya sedang sholat masing-masing mengeraskan suaranya mengganggu yang lain, Rasulullah melarang. Kata Rasulullah apa? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Baca Quran saja kalau dikeraskan mengganggu orang ibadah, gak boleh. Ya. Bagaimana hukumnya si anak ingin berkurban atas nama orang tuanya yang sudah meninggal? Ibu, mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal, saya belum dapat dalilnya dari Rasulullah dan para sahabatnya. Yang lebih bagus, niatkan untuk keluarga secara umum, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Itu yang lebih sesuai sunnah. Ya. Jadi si anak ketika dia menyembelih itu, dia niatkan ini untukku dan untuk keluargaku. Niatkan padanya juga orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya. Dan apakah keluarga si anak ini berlaku tidak boleh memotong? Enggak. Yang tidak boleh memotong itu yang mau nyembelih aja si anak itu aja. Adapun keluarganya yang ia niatkan enggak masalah, enggak apa-apa. Nah, begitu Ibu, ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.